tidak cuma dikenal sebagai politisi muda pemberi solusi. Wakil Ketua 1 DPRD Oku Yudi Purnanugraha juga dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas. Pria yang namanya biasa disingkat YPN juga piawai dalam berpidato. Ya, Yudi mampu berbicara panjang lebar sesuai tema tanpa menggunakan teks disertai narasi yang baik dan tertata. Apapun acara yang dihadirinya dan apapun temannya, secara spontan Yudi bisa menyesuaikan. Ini nampak saat dirinya didaulat menyampaikan sambutan pada pembukaan lomba lintas alam hutan kota Sesumbaksel yang dipusatkan di Taman Hutan Raya Kemiling Batu Raja. Dengan mengenakan peci yang menjadi ciri khasnya, Yudi berdiri gagah di tengah komunitas pecinta lingkungan, sembari nyerocos bicara soal isu lingkungan hidup. Dikatakan Yudi hidup berdampingan dengan alam kalau berdasarkan kesepakatan internasional adalah untuk saling membutuhkan. Artinya manusia sebagai pelestarinya dan alam itu sendiri untuk bertahan hidup. Di Indonesia sendiri menurutnya, isu lingkungan hidup sebenarnya terlambat hadir. Karena pemerintah kita bicara soal ini di medio 80-an. Di bagian lain, sambungnya, kita dengar juga di Berlin yang menunda pembangunan pabrik Tesla lantaran diketahui ada kelompok ular Coronella austriaca yang tengah hibernasi setiap musim dingin tiba. Berkaca dari contoh-contoh itu, Yudi yang mewakili sahabat wisata hutan kota mengajak segenap komunitas pencinta lingkungan bersama-sama mendorong Pemkab untuk segera menetapkan wilayah tertentu sebagai ruang terbuka publik untuk memenuhi hak masyarakat. Apalagi hal-hal yang mengancam kelestarian lingkungan akan tetap terus terjadi melalui celah apapun. Jadi kegiatan ini Pak Deli, ini sebenarnya menjadi bagian kegiatan wajib pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk itu saya harapkan pada tahun-tahun mendatang pemerintah Kabupaten Oku melaksanakan kegiatan di Taman Hutan Rakyat secara periodik dan setiap tahun. Karena disitulah bentuk kepedulian pemerintah terhadap ruang terbuka publik yang sebagaimana yang kita ketahui bersama, ruang terbuka publik ini minimum 30% dari luasan wilayah perkotaan kalau kita berbicara perkotaan. Hari ini saya tanya Pak Tito, kita telah tetapkan 10 hektar. Kalau dibanding dengan luas wilayah kota yang ada, berkemungkinan masih kurang. Oleh karena itu kita dorong pemerintah kabupaten kota untuk segera menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai bagian dari ruang terbuka publik untuk memenuhi hak dari masyarakat. Kalau dalam undang-undang lingkungan itu ada disebutkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Dulu kita pernah dengar misalnya contoh reklamasi Teluk Benoa, tapi yang hadir adalah perjuangan antar manusia dan pemerintah. Karena manusia dengan dalih menolak misalnya reklamasi Teluk Benoa karena kesulitan mencari ikan apabila pantai telah diuruk, tapi tidak berbicara bagaimana misalnya hak atas ikan hidup di lautan yang bebas. Oleh karena itu, selesai dari pertemuan ini saya yakin rekan-rekan sekalian bertambah semangatnya untuk meletakkan keadilan tidak hanya sebagai objek manusia, tetapi juga menempatkan alam sebagai objek dari keadilan tersebut. Karena yang kita ketahui, hidup berdampingan dengan alam ini, kalau berdasarkan kesepakatan internasional, adalah untuk saling kebutuhan. Artinya alam butuh manusia sebagai kelestarian, manusia butuh alam untuk bertahan hidup. Paradigma itu yang seharusnya berkembang di antara kita semua. Untuk Kabupaten Oku sendiri, Widi mengajak semua pihak untuk melihat hijaunya wilayah ini dari sisi lain. Namun begitu, dirinya yakin dan percaya Pemkab Oku akan komitmen terhadap isu-isu pelestarian lingkungan hidup. Ia pun berharap kegiatan LLAHK ini menjadi kegiatan wajib Pemkab Oku dan dapat dilaksanakan secara periodik. Sebelum menyampaikan pidatonya, sosok Yudi lebih dulu diperkenalkan oleh rekannya di DPRD Oku, M. Saleh Tito. Politisi asal Partai Hanura itu adalah pionir dari komunitas Gempa Sabatra dan Tahura Batu Raja. Lomba lintas alam, festival musik adalah bentuk kreasi yang harus terus kita galakkan dan kita dorong. Dari hutan kota, kita harapkan ada ruang publik lainnya yang akan bisa kita dorong dan kita buat. Sehingga kreativitas, imajinasi adik-adik dan kawan-kawan seluruhnya, para generasi muda bisa diaktifkan kembali. Di ruang publik ini
kita bisa berkolaborasi. Ada pencinta alam, ada pemusik, ada sepeda, ada komunitas hewan, semuanya monggo. Ini ruang publik, ruang milik kita bersama. Dari ruang ini kami pastikan akan hadir ide-ide gagasan baru. Ia pun berharap akan ada ruang publik yang dibuat Pemkab, sehingga menjadi wahana untuk berkolaborasi, dan dari situ akan lahir ide-ide dan kreativitas. Muhammad Wiwin dan juru kamera harian rakyat Muhammad Taufik melaporkan.